Oke. Shalom semuanya. Apa kabar teman-temannya hari ini? Shalom, shalom. Hai, Halo. Apa kabarnya hari ini? luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, walaupun perasaan kita ada yang luar biasa, ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, tapi hati kita tetap satu, yaitu ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Maka, sebelum kita mulai acara Akademi KTM sesi ketiga pada malam hari ini, kita mau memuji Tuhan. Pertemuan hari ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan sendirilah yang mengundang kita untuk hadir di dalam acara ini. Kita disatukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memuji dan memuliakan namanya. Maka teman-teman, mari saat ini kita membuka diri kita memuji dengan menyanyikan lagu Satukanlah Roh Kami ya Tuhan. Satukanlah kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhanlah Raja di atas segala Raja, yang selalu menunjukkan kasih dan kerahimannya kepada kita semua, anak-anaknya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang rela memberikan dirinya untuk kita. Maka, mari kita semakin bersuka cita, kita bernyanyi bersama, kita mau membuka diri kita dengan menyanyikan lagu Gelora Sukacita. Sukacita bergelora, sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan.
bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh, oh, gelora sukacita, oh, oh, di hadapannya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dari awal ya, sekali lagi. Sukacita bergelora, sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh, oh, gelora sukacita, oh, oh, di hadapannya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Tuhanlah Allah yang selalu menunjukkan kemuliaan-Nya. Ialah Allah yang dekat dengan kita. Dan Ia ingin kita selalu bersama dengannya. Bukalah hatimu untuk mendapat bimbingan Roh Kudus. Singkirkanlah segala penghalang yang mencoba menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Marilah teman-teman pada saat ini, kita bersama-sama mengundang kuasa Roh Kudus di acara Akademi KTM pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengarahkan, membimbing, membawa, serta memenuhi hati kita untuk semakin dekat dan semakin berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama kita nyanyikan lagu Roh Kudus Penuhi Hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku.
mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Allah Putra, selamat malam Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengadakan Akademi KTM sesi ketiga pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang memanggil kami, Engkau sendirilah yang mengundang kami untuk turut hadir dalam acara ini. Karena Engkau ingin kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran dari saudara kami, Ko Iswandi. Biarlah apapun yang disampaikan oleh Ko Iswandi seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah juga Ko Iswandi rahmat yang ia butuhkan, agar semua hal yang ia sampaikan berasal dari-Mu. Ya Tuhan, tak lupa juga kami ingin meminta kepadamu rahmat kepada kami, anak-anak-Mu, agar kami diberikan telinga yang mau mendengarkan dan kami mau menjalankan setiap perintah-perintah-Mu. Kami serahkan acara sesi berikutnya ke dalam tangan-Mu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ko Iswandi. Oke. Semoga habis ini internet tidak down ya. Tadi saya sempat cukup kaget tiba-tiba nggak ada sinyal, wah langsung reset modem apa segala macam. Umpamanya kalau down tolong dibantu lewat WA ya, atau itu tolong kabari saya. Soalnya kadang aku nggak tahu kan kalau tiba-tiba dia delay. Soalnya aku apa? Oh ya, sebelumnya aku sembunyi di sini karena apa? Biar anakku Georgie nggak ketemu kan papanya. Karena pengalaman yang lalu, ya itu mungkin teman-teman beberapa udah tahu kan, saya lagi di dalam apa? Di kantor dan dia datang ajak main segala macam, jadi agak keganggu. Oke. Nah, saya coba mulai sharing. Oke, malam teman-teman. Malam. Baik. Berapa ratus orang di sini? Malam. Ini beberapa kenal ya. Oke. Sip. Teman-teman, seperti biasa, kalau aku ini pengajaran kedua aku di tahun ini. Kalau yang lalu kan aku memberikan kuis-kuis sehingga mendapatkan paket. Hari ini aku bikin juga kali ya, biar lebih seru ya. Nah, tapi untuk pengajaran kali ini sebelumnya aku memiliki sebuah kuis. Biar malam-malam kita, ya mungkin yang ngantuk bisa berpikir, tapi kalau yang sudah ngantuk ya udah makin ngantuk kali. Tapi kita coba. Ini teka-teki simpel aja. Saya ada memiliki, pindahkan 2 batang korek hingga potongan korek yang berada di dalamnya berada di luar. Oke. Ini kita tahu potongan korek yang saya sebut. Nah, ini kira-kira anggapan seperti sapu, pas serokan sampah, di tengahnya ada sampah. Nah, coba kita pindahkan 2 batang korek sehingga posisi yang terpotong itu, potongan korek itu berada di luar. Mungkin ada yang ingin mencobanya? Teman-teman yang mau coba bisa langsung unmute ya, Ko. Boleh, boleh. Di annotate aja kali ya, bisa kan? Coba di digambar Annotate. di screen. Boleh, boleh. Ada ya? Harusnya bisa sih, Kak. Iya benar. Ketahuan kebuka. Saya pencet dan jalan. Ya udah teman-teman, akhirnya kebuka, ntar kita bikin yang lain. Oke. Caranya adalah begitu, dengan memindahkan 2 batang, yang satu digeser, dia udah berada di luar. Oke. Ini gara-gara mencoba annotate, tiba-tiba kepencet mouse-nya, jalan, klik, dan terbukalah jawabannya. Oke, teman-teman. Pada malam hari ini, saya hilangkan dulu annotate-nya ini, menjadi petaka. Oke, malam hari ini saya ingin membawakan tentang pengajaran yang baik. Dan saya percaya, dengan tuntunan Roh Kudus, Ia akan menuntun kita menjadi pengajar yang baik. Saya Iswandi, dari sel Antonius Padua. Oke. Nah, teman-teman, kalau saya diingat-ingat, saya pertama kali itu diajak untuk menjadi seorang pasus, menjadi pengajaran, menjadi seorang pengajar, itu karena tiba-tiba dari teman-teman mungkin dalam sel sering melihat, wah sepertinya sering mengajar ya. Tapi mungkin kadang mengajarnya gitu-gitu, terlalu banyak apa yang disampaikan. Nah, suatu kesempatan,
Ada tuh, diajak untuk menjadi pastor, saya ikutlah. Ya dong, pasti tertarik. Ada juga teman-teman yang mungkin tidak ada punya talenta untuk mengajar, tidak itu, tapi tetap berusaha untuk menjadi pengajar, ikut juga. Nah, di situ dalam pengajaran, menjadi seorang pengajar, mungkin banyak sekali yang bisa kita dapat teori-teori yang awalnya saya cuma tahu, oke, pengajaran seperti ini, ya itu seperti di awal saya tidak pernah masukin tentang kuis atau cerita lucu atau apapun itu, sehingga saya bisa memasukkannya ke dalam. Nah, di sewaktu saya mulai mengikuti pengajaran, begitu banyak teori, begitu banyak seperti teknik-teknik yang bisa dipakai. Nah, salah satu yang membuat saya terinspirasi adalah mengajar dengan ilustrasi. Nah, di sini apalagi tiba-tiba dia diajak, oke, setelah menjadi pastor nanti kita mengajar di PPAT, dan dapatlah kesempatan itu. Materinya tiba-tiba apa? Mengenali kehendak Allah. Wow, saya bilang kok berat amat ya saat itu ya. Tapi ya namanya persiapan ada 2 bulan bahkan. Saya sudah mulai berpikir, wah kira-kira ini apa ya? Bahkan saat itu, saking gandrungnya dengan kopi, saya berpikir, oke deh, saya mau ngambil sebuah ilustrasi tentang kopi. Mengenali kehendak Allah, itu sama seperti sebuah biji kopi. Oh, oke ya, saya tiba-tiba sudah mulai tuh mengilustrasikannya dengan seperti itu. Di mana kita manusia menjadi seperti sebuah biji kopi, yang dimana nanti dalam proses pembuatannya segala macam, itu dengan pressure, dipanggang terus-menerus, dengan pressure, sehingga jadilah secangkir kopi. Jadi di situ ada proses. Nah, dalam persiapan, wah sepertinya enak juga ya, memasukin tentang proses, internetnya lambat ya? Halo? Oke kok, Kak. Oke, kok. Oke. Soalnya di sini connection unstable. Tapi aman kok, Kak. Nggak apa-apa. Lanjut. Oh, aman ya? Oke. Nanti kalau nggak aman, tolong dibilang atau instruksi aja biar aku ulang ya. Sip, Kak. Nah, ini malam-malam bicara tentang kopi. Semoga agak lebih segar. Nah, saat itu kan saya termasuk senang melihat, wow, masuk nih ilustrasi yang saya mau pakai untuk mengenal kehendak Allah. Jadi kita diandaikan seperti biji kopi, segala macam kan. Dengan akhirnya kita tuh tidak bisa sendiri. Kalau memang mau melayani Tuhan, kita harus beramai-ramai biar menjadi satu cangkir kopi yang nikmat. Ya kan, sesuai dengan kehendaknya, apa yang Bapak mau, kita diproses. Nah, saat itu tahu nggak teman-teman? Saya ada sempat kepikiran, wah sepertinya seru nih, memasukin tentang apa, cara pembuatan kopi yang lain. Mau tuh, saya mau masukin apa saja ke dalam setiap materi. Namun, ada satu yang untung saya tiba-tiba teringat, dalam materi juga. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang sebenarnya mau kita ajar. Karena apa? Kopi dan pengajaran mengenal kehendak Allah itu sama-sama 2 hal yang berbeda, dan 2 hal ini sama-sama menarik untuk saya. Saya nggak tahu apakah untuk teman-teman menarik atau tidak, tapi tujuan mengajar adalah tentang saya pun mengingat kembali, saya harus tetap berpedoman pada pengajaran saya. Nah, disitulah pengalaman salah satu mengajar dengan ilustrasi yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Nah, ini kalau kita bicara tentang menjadi pengajar yang baik. Apalagi di dalam sel ya teman-teman ya. Kadang mungkin ada yang bilang diajarin untuk, ayo ngajar, pakai radio. Kadang, udah deh, jangan deh saya. Ada beberapa yang merasa berat. Ada yang merasa, aduh, ya udahlah, simple, ringan, saya tinggal baca aja. Apalagi zaman online sekarang ya. Tinggal ambil video, dibuka satu-satu, dibaca. Udah, sepertinya udah jadi lebih mudah. Nah, namun di sini aku ingin membawa teman-teman untuk pengalaman lebih dalam. Kenapa sih kita dianggap seperti seorang pengajar itu sangat penting? Nah, pertanyaan pertama, mengapa diperlukan seorang pengajar? Bila kita merefleksikan, pertama, pengajaran itu, ya maksudnya umpamanya kalau kita mau belajar, itu tidak hanya dengan membaca saja. Iya nggak? Karena di saat dengan kita membaca saja, mungkin kita bosan. Terkadang kita sama seperti sekarang lebih banyak menonton. Sama teman-teman di rumah itu lebih banyak
menonton apa yang saya ajarkan di sini. Karena itu mungkin akan lebih seru. Nggak perlu kita capek-capek harus membaca setiap kata-kata. Apalagi kita udah banyak pakai gambar-gambar. Multimedia sekarang sangat luar biasa. Berikutnya adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Di mana pengajaran-pengajaran kita harus membawa kesaksian-kesaksian kita juga. Selain membawa kesaksian, kita juga harus membawa sukacita. Membawa sukacita untuk siapapun yang mendengarkan. Sehingga apa yang kita sampaikan, semua tersalurkan, semua dapat tersampaikan. Sama seperti tadi yang didoakan kan, maksudnya dari bahwa kita bisa biar kita menjadi pendengar yang baik, ataupun saya dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Berikutnya, yang paling utama sendiri, Yesus adalah guru. Dia adalah seorang pengajar. Dan kita mau meneladani dia dalam pengajaran kita. Nah, inilah poin awal yang saya ingin teman-teman tahu, bahwa dasarin bahwa menjadi seorang pengajar itu penting, karena banyak yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman kita. Berikutnya, kita bicarakan tentang apa yang akan diajarkan pengajar. Nah, mungkin untuk teman-teman dari sel DCU, ada berapa orang di sini? Mungkin masih ingat kira-kira gambar ini apa? Ini menjadi kuis berikutnya nih. Mungkin yang ingat kemarin kebetulan saya mengajarkan tentang kitab suci. Ada mengeluarkan gambar ini. Nah, mungkin dari teman-teman DCU mungkin ada yang ingat kira-kira di saat slide ini saya menceritakan tentang apa? Oke. Ayo, kuis berikutnya. Nggak ada? Nggak apa-apa. Lupa. Lupa. Oke. Lupa. Saya menceritakan tentang kenapa apa yang harus diajarkan oleh seorang pengajar adalah mengajar tentang magisterium gereja, tradisi suci, dan kitab suci. Ini adalah dasar dari kitab suci kita. Maksudnya, kenapa kalau kita membaca kitab suci ya? Harus membaca magisterium gereja, tradisi, dan kitab suci. Itu yang lalu. Tapi sekarang dalam pengajaran kita harus menekankan kepada 3 itu, magisterium gereja, tradisi suci, dan kitab suci. Keempat, kesaksian-kesaksian tentang santo-santa, dan termasuk adalah kesaksian iman pengajar sendiri. Inilah yang dianggap penting dalam pengajaran-pengajaran kita. Jadi sehingga kita tidak melenceng dari apa yang mau kita ajar. Inilah menjadi pedoman teman-teman. Nah, setelah kita tahu, menjadi pertanyaan berikutnya adalah dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengajar? Nah, ini mungkin kadang teman bilang, aduh oke deh, saya nggak mampu deh menjadi seorang pengajar. Kadang saya nggak siap deh. Waktunya terlalu cepat, terlalu dekat, segala macam. Nah, padahal kalau kita mau pikir, memang dasar-dasar yang harus dipegang dan harus diperhatikan, memang kehidupan rohani. Kalau kita bicarakan kenapa kehidupan rohani, di sini menjadi poin pertama yang saya angkat. Karena di dalam kehidupan rohani ini, apa yang mau kita ajarkan adalah menyangkut tentang iman. Kita bicara dalam pengajaran-pengajaran kita dalam KTM. Maka kehidupan rohani kita harus bagus. Kehidupan rohani harus bagus itu tujuannya apa sih? Biar kita memiliki kerendahan hati. Biar kita juga memiliki sukacita. Dan juga kita juga bisa memiliki hati yang penuh dengan kasih. Di mana dari semua itu membuat kita taat dan setia pada Tuhan. Nah, dari poin kehidupan rohani yang baik, kita lanjut ke berikutnya adalah bukan pintar atau pandai berkata-kata, tetapi lebih kepada kuasa dalam pengajaran itu. Ya teman-teman, sepintar apapun, sepandai apapun kita mungkin berkata-kata, terkadang itu membuat teman-teman yang lain, ya oke, mendengar, tapi mungkin masuk kiri, keluar kanan. Ya semoga kita dalam pengajaran di sel, kita tidak seperti itu ya, masuk kiri, keluar kanan, tapi kita datang, kita mau. Dan disinilah setiap pengajar harus memiliki dasar bahwa kita itu tidak boleh beranggapan kita pandai atau pintar. Karena kita harus memiliki kuasa dalam pengajaran kita. Sehingga apa yang mau disampaikan itu
dari Tuhan sendiri gitu. Oke. Poin berikutnya, kerjasama dengan Roh Kudus. Di mana yang diperhatikan di sini, kerjasama dengan Roh Kudus adalah dalam pengajaran kita bukan saja mau menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, tapi kita ikuti apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita dalam kehidupan kehidupan rohani kita. Kita mulai meminta Tuhan, apa sih yang kira-kira Engkau inginkan saya sampaikan kepada teman-teman melalui pengajaran saya? Apa sih yang kira-kira yang penting yang perlu saya sampaikan pada teman-teman? Sehingga itu menumbuhkan mereka, menguatkan mereka. Ya, kira-kira dari kerjasama Roh Kudus itulah membuat kita menjadi lebih teguh dengan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kesaksian iman. Berikutnya ini kesaksian iman, di mana bila kita ingin mengajarkan, yang kita bawakan adalah pengalaman-pengalaman iman kita. Di mana dengan pengalaman iman kita itu akan menguatkan dan membuat kita juga akan menceritakannya jauh lebih gampang, lebih mudah, dan lebih mengena pada teman kita. Dan terakhir, Tuhan sendiri yang akan melengkapi. Di mana kita percaya dengan setiap kekurangan, setiap kelemahan kita, itu Tuhan akan melengkapi setiap pengajaran kita. Sehingga menjadi pengajar yang baik. Oke, teman-teman. Berikutnya, setelah itu adalah cara mengajar. Nah, cara mengajar di sini, pertama, pastinya kita harus menguasai bahan. Kita tahu apa saja sih yang kita ingin ajarkan, apa saja yang ingin kita sampaikan. Setelah kita menguasai bahan, kita harus yakin dengan apa yang kita ajarkan. Karena dengan kita meyakini apa yang kita ajarkan, dan kembali seperti di awal ya, menjadi dasar kita harus yakinnya itu adalah tidak boleh melenceng dari apa yang diajarkan oleh gereja, ataupun menjadi dasar iman kita. Dengan yakin yang apa yang kita ajarkan, dalam pengajaran kita itu, kita harus positif. Di mana tiga ini, saya bilang kenapa saling berhubungan. Setelah kita menguasai bahan, yakin dengan ajarkan, positif inilah yang paling utama juga, teman-teman. Di mana apa yang kita sampaikan, itu harus selalu memiliki makna positif. Jangan dalam pengajaran kita cuma curhat, kita cuma ya curcol ya, orang rata-rata bilang, dan malah berkeluh kesah di dalam pengajaran kita. Tidak, teman-teman. Kita tidak boleh seperti itu. Justru malah kita harus positif. Seperti tadi di awal, membawakan kabar sukacita, membawakan kesaksian iman, itu harus memberikan nilai positif kepada teman-teman yang mendengarkan. Kira-kira dari 3 poin ini aja, sebenarnya membuat kita sebenarnya harusnya bisa menerima. Oke, saya siap mengajar. Dengan bahan yang sudah ada. Oke. Sampai di sini cukup jelas, teman-teman? Yuk, yang jawab pertama mendapatkan satu paket Oci Kopi. Jelas kok. Jelas kok. Oke, itu siapa? Halo. Wah, ini lagi tantangan offline ya? Online. Saya nggak bisa lihat orang. Suara siapa itu? Suara siapa? Nggak ada yang jawab ini. Siapa? Butuh kopi kok. Hah? Di Meta Metavita kok. Metavita. Oke, Metavita ya. Boleh. Paket pertama ya untuk Metavita ya. Halo, Metavita. Yeay. Oh, oke, sip. Ini biar nggak bosan aja ya, juga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dilanjutin. Nah, setelah cara mengajar, kita masuk kepada teknik-teknik mengajar. Nah, di dalam Pasus, teman-teman, begitu banyak teknik mengajar yang mungkin saya bisa contohkan dalam sini. Bukan contohan. Sebutkan saja, tapi saya tidak mencontohkannya. Teknik menjadi pengajar, teknik ini dipakai untuk mengajar, ada formula kekuatan berbicara. Itu bisa dikatakan 7 kerangka.
ada ilustrasi seperti tadi yang saya sampaikan, ada kekang Buddha. Nah, bagaimana itu cara kita berbicara dengan ekspresi yang baik. Ada multimedia, yaitu bisa video, gambar, ataupun audio. Itu semua adalah multimedia. PowerPoint adalah multimedia. Fungsi otak. Nah, di sini pun kita diajarkan bagaimana mengelola fungsi otak kita. Habis itu, storytelling. Nah, kita bagaimana menceritakan dengan bercerita apa yang kita ingin sampaikan. Habis itu ada 4 faktor. Oke? Dan repetition. Ini beberapa teknik lagi. Masih ada banyak teknik lain di dalamnya yang mungkin saya tidak akan bahas. Tapi, satu teknik yang saya ingin pakai dan jelasin ke teman-teman, yang paling simpel pertama adalah 7 kerangka. Nah, di sini dalam 7 kerangka, saya langsung menjabarkan di sini. Ada pendahuluan, ada topik bahasan, pokok pikiran, latar belakang, butir pembahasan, klimaks, dan kesimpulan. Pendahuluan di sini teman-teman dari 7 kerangka, yang mungkin teman-teman sering mendengarkan, oh teman-teman dalam pengajaran sel, kok agak mirip-mirip ya? Seperti saya juga pengajaran tadi di awal, agak mirip-mirip ya, kok sering ada cerita lucu, ada kuis-kuis, ataupun fakta-fakta, itu kadang bisa kita masukin di dalam pendahuluan. Topik bahasan. Nah, ini tentang arah pengajaran. Topik bahasan itu arah pengajaran itu contohnya seperti menjadi pengajar yang baik. Itu adalah topik bahasan saya. Jadi saya akan membahas cuma di dalam skop menjadi pengajar yang baik. Pokok pikiran itu mungkin teman-teman sering mendengar saya percaya atau saya yakin. Di mana itu kita membawa pokok pikiran kita untuk membawa pengajaran kita itu mau mengarah kemana sih? Seperti tadi saya bilang, dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan menjadi, Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, dia akan menuntun kita menjadi pengajar yang baik. Oke. Latar belakang, di sini pengalaman atau alasan kenapa sih saya bisa mengajar di sini. Mungkin karena diminta, ataupun saya pernah mengalami hal seperti ini. Berikutnya adalah butir-butir pembahasan, di mana itu bisa poin-poinnya kita masukin ke situ. Apa aja sih yang mau kita bahas? Dan berikutnya klimaks. Pengalaman bisa kita pakai video ataupun cerita yang lainnya. Dan terakhir kesimpulan, rangkuman dari semuanya. Nah, ada yang bingung nggak kira-kira kenapa saya kok ada tadi KFC tapi tidak ngomong tentang KFC ya? Oke. Teman-teman, di sini analogikan, kira-kira ada yang masih nggak usah ini deh. Saya ingin memberikan sebuah sampel deh, contoh ya, teman-teman dari 7 kerangka ini ke dalam KFC. Nah, pendahuluan, ini juga saya mau bilang, kalau umpamanya pada bingung tentang pembagian 7 kerangka terlalu banyak, kita bisa bikin saja adalah pendahuluan, dia punya isinya dan penutup. Di mana latar belakang, butir pembahasan itu isi dan penutup. Saya bikin simpel ya, menjadi 3 dulu. Seperti ini biar lebih gampang. Nah, contohnya, pendahuluan di mana dari 7 kerangka kita ambil 3. Pertama, tentang KFC. KFC di sini, seperti tadi saya bilang, bisa memberikan kuis, fakta-fakta, atau cerita dari KFC ini. Oke, itu untuk apa tujuannya? Sebenarnya menarik perhatian orang. Oh, yang awalnya mungkin kemana-mana, akhirnya, oke, tertarik ya. Oh, ini apa sih dari KFC ini yang di bawah? Terus, kita bisa bilang, slogan dari KFC, jagonya ayam. Nah, di situ kan kita bisa bicarakan bahwa pokok pikiran kita, topik bahasan kita adalah jagonya ayam. Dan kita bisa angkat dengan memakan ayam KFC, kita dapat bahagia. Itu salah satu contoh ya, maksudnya untuk pembukaan dari pengajaran kita. Masuk berikutnya, contoh adalah isi. Isi itu bayangkan kita membeli sebuah ayam KFC ataupun mendapatkan sebuah ayam KFC. Kita bisa membagi dia menjadi beberapa bagian. Yang pertama, biasa kalau kita buka awal kan,
Nah, itu ada yang namanya kulit ya. Dan banyakan itu orang pada suka kulit kan? Biasa ditaruh di mana? Di awal atau di belakang, teman-teman? Belakang. Ah, siapa itu yang menjawab tuh? Ivan selalu makan kulit. Oke. Ivan, yang kedua ya, Ivan. Paketnya untuk kamu. Hah? Kenapa? Paket Kenapa? 7 kopi kan? Aku langsung ini aja. Ayam ya, santai. ayam ya dapatnya ya kok. Ayam. Paket panas. Coba, tapi kan aku udah tahu. Nanti Ivan nggak dikirimin kopi, tapi dikirimin bisa coklat, bisa teh. Oh, jam Bisa itu lihat. doang dapat kopi. Tidak apa-apa. Jadi ini generous. adalah kamu benar-benar menyimak dan ini siap dengan mikrofonnya. Siap kok. Nah, KFC. Ivan, tidak boleh langsung hilang nih. Kamu harus menjawabnya. Jadi KFC Oke. ada di bagian berapa di bagian kalau menurutmu? Apa? Dari satu potong KFC, ayam, KFC, itu bisa dibagi berapa bagian, Ivan? Berapa bagian? Maksudnya dari satu potong ayam, paha lah ini kita bilang. Ada bagiannya apa aja dari ayam ini? 2 doang gua sih, kulit sama daging. Kulit sama daging ya. Nah, kadang ada juga yang bilang kremes-kremesnya, dengan ada yang suka seperti kikilnya ya. Wah, garing-garing amat kan ada yang suka seperti itu ya. Oh, boleh. Benar. Ya boleh kan? Oke, thank you Ivan untuk bantuannya. Nah, dalam pembuatan kita, maksudnya poin-poin pembahasan di sini. Seperti tadi kan habis itu kan masuk ke pada latar belakang, bagaimana ceritanya kita, apakah kita pernah makan ayam, seumpama. Habis itu kita masuk ke butir-butir pembahasan. Butir pembahasan itu sama, seperti kita membagikan. Satu potong ayam, kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Ada kikilnya, umpamanya tendonnya ya. Dia punya daging, bisa kulit dan kremes. Dan rata-rata dari itu semua, itu dari pengalaman masing-masing orang, kadang kulitnya lah bagian akhir paling orang suka. Save the best for the last. Di mana lemaknya paling banyak dan juga keremesannya paling berasa. Nah, sama halnya dalam pengajaran kita. Kalau kita umpamanya terbiasa merasa, oke, kulit ini yang paling terakhir, ayolah taruh paling terakhir. Karena kita bisa menceritakan dengan detail. Contohnya, wah itu bumbunya begitu berasa, dia punya setelah masuk dalam mulut, melumer, dengan begitu enaknya, udah. Dan lain-lain. Saya jadi lapar ini. Sama. Itu kira-kira ya poin pembahasan yang bisa kita bahas. Dan akhirnya, maksudnya poin-poin pembahasan dan klimaks itu mungkin saya makanya nggak mau ceritain terlalu detail lagi ya, Evan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Seperti tadi saya bilang, kesimpulan adalah rangkuman. Nah, saya kenapa ambil foto seperti ulang tahun? Salah satu seperti itu. Sesuatu yang simpel kadang. Dengan memakan ayam KFC kita bahagia. Nah, ini di sini bisa kita simpelkan juga secara simpel. Dengan kita memberikan KFC dalam ulang tahun anak atau apa, itu bisa membawakan kebahagiaan banyak loh untuk banyak orang. Ini pada semua senyum kan muka-mukanya, ibu-ibunya terutama, anak-anaknya juga. Tak lupa juga tuh, kalau lihat di dalam mulut ayamnya tuh, bapaknya juga senyum itu. Oke, secara singkat seperti itu, teman-teman. Kira-kira sudah cukup jelas sampai sekarang, teman-teman? Jelas. Oke, thank you. Jelas. Oke. Nah, masuk ke yang berikutnya adalah bagaimana sih contoh kerangka di dalam Vakaredeo. Nah, saya buka nih. Vakaredeo tahun 2017 ini sebenarnya. Berarti udah tahun cukup lama ya. Saya pun kadang tidak menyadarinya. Ya, oke. Hampir kebuka. Rahasia kamar. Bercanda. Oke. Teman-teman, kalau kita bilang di dalam Vakaredeo, ini saya ambil yang paling singkat aja. Mengatasi perbedaan. Kira-kira, ini kursor saya ada kelihatan nggak sih untuk yang ini? Mouse-nya? Iya, Kelihatan kelihatan. kok. Mouse-nya ada kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan kok. Kelihatan. Ada kelihatannya. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kita lihat, di sini bisa kita bagi, pertama bagian ini apa nih?
Yang mana kok? Halo? Sorry, nggak kelihatan. Oh, ini. Halo? Mhm. Boleh diulangin kok Is pertanyaannya? Kenapa kok? Jaringannya Kois sepertinya ada masalah teman-teman. Ditunggu bentar ya. Oh, oke. Halo, teman-teman. Ya. Udah jelas? Udah kembali? Kois, Halo? Kayaknya belum. Kayaknya share screen-nya Halo? kok hilang. Share Ya. screen-nya hilang. Ah? screen-nya hilang kok. Saya screen-nya hilang ya? Share screen. Coba share screen ulang. Oke, saya share lagi. Sorry. Saya matiin aja Oke, kali Om. ya, videonya dulu ya. Iya, nggak apa-apa kok. Oh, Saya matiin dulu kali ya videonya ya. Nggak apa-apa ya, permisi Boleh. matiin video. ya. Oke. Di sini pakai radio tentang mengatasi perbedaan. Nah, kalau kita dilihat di sini, yang paling pertama, mengatasi perbedaan itu adalah apa? Screen-nya belum muncul kok. Topik bahasan. Topik bahasan. Hah? Belum muncul? Belum. Slide muncul. Aku Apa udah yang kelihatan. Muncul Udah, kok, udah. muncul. Ah, Mungkin udah. harus Udah kelihatan ya? Nah, ini baru ada. Oke. Udah. Oke. Oke deh, saya siapin deh 2 paket nih. Ada yang bisa jawab baik nih. Pertama, mengatasi perbedaan itu kita tahu adalah topik bahasan. Nah, ini kalau umpamanya saya garisin ini saya kursorin daerah sini. Masih ingat lagu-lagu Pelangi Alangkah Indahmu? Itu bagian apa, teman-teman? Pendahuluan. Pendahulu. Betul. Ini siapa yang jawab nih? Maya kok. Maya, boleh. Betul, pendahuluan. Pendahuluan Maya. Terima kasih. Nanti siap dikirimin juga. 1 paket terakhir. Ini agak susah aja deh berarti. Thank you, Maya. Nanti sebelumnya sebut nama dulu ya, baru jawab ya. Oh iya. Nah, sebut nama ada apa? Ya, kalau mau lagi boleh, nanti bisa berbagi sama yang lain kan. Siapa tahu kasih ke pacar, gebetan. Siap. Oke. Nah, dari sini ada... kenapa? Halo? Lanjut kok. Lanjut kok. Oke, Aman. lanjut ya. Sorry, saya agak takut tiba-tiba seperti tadi ngomong ternyata putus ya internetnya. Oke. Di sini kira-kira ada yang bisa bagi nggak ini? Kira-kira pokok pikirannya ada berapa sih? Butir pembahasan. Cindy 3. Cindy 3. Boleh dicontohin Cindy, kira-kira apa aja? Yang bener. Hah? Boleh, silakan. Menurutmu kira-kira ada 3 butir pembahasan, itu di mananya aja, Cin? Nggak apa-apa. Ini, kamu nggak usah baca sampai detail, tapi bagi-bagi aja, kira-kira mau yang mana gitu, menurutmu ini adalah butir pembahasan. Coba bayangkan. Terus begitu juga dalam komunitas. Terus sama dari murid-murid Yesus itu juga pernah berselisih. Kalau aku sih ngerasanya itu. Nah, saya. Oke. Benar, Cindy. Ini bisa menjadi 3 butir pembahasan yang kita bakal pakai dalam pengajaran kita. Yang pertama, kita bisa jelasin perbedaan itu indah. Dalam arti itu kan dianalogikan. Sebenarnya itu bisa kita juga pun masuk ke dalam latar belakang kita juga, ataupun ya intinya kita bisa masuk tetap kepada butir pembahasan. Bahwa ini kan sebagai analoginya ya, atau ilustrasi. Nah, habis itu masuk yang berikutnya, bagaimana dalam komunitas, berarti kan intinya semua juga berbeda-beda. Nggak ada semua yang sama.
dalam kehidupan. Habis itu kembali berikutnya butir pembahasan kita bawa bahwa sama di dalam kehidupan Yesus pun, Tuhan kita sendiri pun ternyata begitu banyak orang-orang yang berbeda. Nah, kalau mau ditambahkan, ini menjadi satu poin, butir pembahasan lagi. Satu yang kita bisa pakai adalah bagaimana untuk mengatasi perbedaan tersebut. Nah, di sini dalam pengajaran kita bisa jadikan ini butir pembahasan sebagai klimaks. Berpikir positif, segala macam ini. Nah, di sini kita bisa bawakan dalam dalam arti sampel pengalaman kita, ataupun juga dari orang-orang mungkin kita pernah dengar. Teman-teman, cukup jelas kira-kira untuk sampai ini? Dan kesimpulan adalah bagaimana terakhir kita membawakan secara rangkuman. Itu dengan kata-kata yang singkat aja, kalimat yang singkat. Contohnya, dalam kehidupan, ternyata begitu banyak variasi dalam hidup ini, dan bisa saja terjadi perselisihan. Namun, bila kita ingin membuka hati, ya kan, merefleksikan diri, kita pun juga bisa aja melakukan kesalahan. Sehingga bisalah kita harus belajar juga menerima perbedaan itu. Kira-kira dari situ sih, sisi tujuh kerangka ya. Umpamanya teman-teman, kalau sebentar kurang jelas, nanti bisa ditanyakan aja ya. Untuk dalam pengajaran sel. Cukup jelas? Jelas kok. Okay. Jelas. Thank you. Jadi, thank you juga Cindy untuk menjawabnya. Betul, bisa 3. Nah, umpamanya kalau kita sudah tahu tentang bukan mengatasi, 7 kerangka ini sebagai contoh, teman-teman, kalau mau bicara pengalaman saya pun juga dalam mengajar, apalagi dalam Pasus kemarin ya, itu kita bisa kita bisa analogikan, itu umpamanya seperti sebuah kamar yang rapi dan kamar yang berantakan. Di sini saya mau menjelaskan kenapa memberikan 7 kerangka itu bagaikan sebuah kamar yang bersih. Karena apa? Kita bisa menggunakan 7 kerangka itu dalam pengajaran kita. Sehingga apa yang mau kita ajarkan itu tertata rapi. Sehingga kira-kira apa yang mau kita ambil, benda apa yang penting, ataupun setiap poin kita bisa langsung gapai. Dan tepat sasaran. Selain itu juga, para pendengar kita, halo? Iya. Delay lagi? Aman kok. Oh, aman, oke. Dan para audiens kita, ataupun teman-teman yang mendengarkan pengajaran kita, dia pun akan merasa nyaman. Ya kan? Sama seperti kita nyaman di dalam ruangan yang bersih. Berbeda dengan kalau ruangan yang kotor. Wah, kira-kira mau injak di mana, bingung ya. Mau kemana juga bingung, tiba-tiba, aduh ada ketemu barang, benda-benda pribadi, tiba-tiba mau ketemu ini, wah salah. Resiko bahaya bingung banget kan, kalau melihat tentang kamar yang kotor. Nah, kalau mau bicara, saya punya pengalaman juga sama. Waktu saya mengikuti Pasus pun, gimana? Halo? Aman? Aman kok, aman. Ya, Lanjut kok. kedengaran. Oke. Nah, waktu mengikuti Pasus, ada seorang teman juga, dia merasa, ini 7 kerangka nggak penting deh. 7 kerangka tuh membosankan, menurut dia. Mending cara slide saya bikin seperti apa yang dia punya ada dalam pikirannya, dia utarakan, dia buat semua satu saya. Dan waktu itu Kak Robin bilang, oke, silakan, kamu buat dengan dengan gayamu sendiri, pengajaranmu. Mulailah dia membuat dengan gayanya sendiri. Dan ternyata di saat dia lagi menyusun tanpa menggunakan 7 kerangka, dia mengakui, wah, ternyata berat juga ya. Ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Ternyata 7 kerangka itu membuat semua menjadi mudah. Dan akhirnya dia menggunakan 7 kerangka itu dalam pengajaran-pengajarannya di dalam KTM ini.
Dan semoga 7 kerangka ini pun dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam pengajaran-pengajarannya. Nah, untuk yang pengalaman saya, kalau kita bicara tentang kemarin, saya membawakan tentang kitab suci. Bentar, ini mana? Oh, sorry. Sorry. Oke. Dan kalau mau bicara tentang pengalaman saya kemarin menjadi pengajar di dalam sel kalian di CU tentang kitab suci, sempat saya ada memiliki sebuah pengalaman seperti ini, teman-teman. Kehidupan saya, maksudnya yang sekarang, sudah memang berbeda jauh daripada yang dulu. Di mana saat waktu mengikuti awal-awal KTM, mengikuti pengajaran pelatihan PASUS, menjadi seorang pengajar yang belum menikah, itu saya memiliki banyak sekali waktu luang. Pekerjaan juga saat itu banyak kosongnya. Sehingga saya merasa, wah saya bisa menuangkan waktu begitu penuh ya ke dalam persiapan saya dan pengajaran. Namun dari pengalaman saya, yang kemarin, saya sempat hampir menyerah, teman-teman. Di saat itu saya merasa, Tuhan, tapi sepertinya saya nggak kuat lagi deh jadi pengajar. Walaupun sebenarnya saya meminta, ya Tuhan, saya pernah minta kepadamu ya Tuhan, kapan ya saya bisa mengajar lagi? Tapi kok di saat kau sudah memberikan, saya kok malah mengeluh ya Tuhan. Saya bingung waktu itu. Dengan persiapan yang begitu mepet, dengan persiapan yang syukurnya dibantu oleh teman-teman PASUS, persiapan materi itu pun akhirnya sudah siap. Namun saya di situ pun bergejolak. Apakah memang saya yang kau pakai ya Tuhan untuk menjadi seorang pengajar itu? Kebetulan kau Allah waktu itu yang menjadi mentor saya, dia bilang, kamu nggak boleh menyerah. Justru, kamu harus bersyukur di saat kesibukanmu seperti ini, Tuhan masih mau pakai kamu. Kamu percaya akan begitu banyak rahmat yang dia bisa berikan kepadamu. Bahkan kalau Allah pun sendiri nggak nyangka. Dia bisa bilang, ya sama seperti saya tiba-tiba, kalau Allah waktu itu bilang, sama seperti saya bisa menjadi mentormu. Saat ini pun, saya percaya itu adalah Tuhan yang mau. Kita dipertemukan seperti ini. Di saat itu saya, yang awalnya down, ternyata saya makin diteguhkan, teman-teman. Saya yang awalnya sudah mau menyerah untuk tidak menjadi pengajar, ternyata saya mulai meningkatkan lagi semangat saya mulai menjadi semangat, dan semakin diteguhkan dengan Allah dalam motivasinya itu kepada saya. Sehingga teman-teman, ternyata nggak lama lagi, ternyata selama beberapa minggu langsung dibilang juga, Iswanti, bisakah kau siap untuk menjadi pengajar lagi dalam sel di CU ini atau di hari Jumat? Saat itu saya langsung dengan semangat, saya bilang, iya, saya siap. Namun teman-teman, ternyata dengan kita menyatakan siap, tidak semudah itu, semua langsung berjalan mulus. Saat saya menyiapkan pengajaran ini pun, begitu banyak kesibukan-kesibukan yang saya hadapi. Tapi entah kenapa, dengan penubuhan Koalau yang kemarin, saya merasa persiapan pengajaran saya kali ini jauh lebih ringan. Jauh lebih membuat saya selalu bersukacita dalam mempersiapkannya. Dan jauh meneguhkan saya lagi bahwa Tuhan memiliki jalan untuk aku dalam pengajaran-pengajaranku. Dan satu, yang semakin diteguhkan lagi untuk aku pribadi, aku harus memiliki semakin memiliki kerendahan hati untuk mengikuti apa yang dia inginkan,
Dan dari setiap pengajaranku, aku kembalikan kepada Dia. Karena itu hanya untuk kemuliaan Dia semata. Dan saya percaya, Roh Kudus akan menuntun teman-teman juga yang mau menjadi seorang pengajar, yang mau menerima untuk menjadi pengajar di dalam sel, bahkan nanti di dalam wilayah ataupun distrik, untuk menjadi pengajar yang baik. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman, kita berikan aplaus untuk Ko Iswandi. Kita berikan aplaus virtual ya untuk Ko Iswandi. Aplaus Selesai. virtual. Thank you Ko Iswandi untuk pengajarannya. Teman-teman, banyak banget ya informasi yang bisa didapatkan dari pengajaran Ko Iswandi hari ini. Mulai dari mengapa sih kita diperlukan pengajar, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan oleh pengajar, teknik-teknik pengajaran itu seperti apa, mulai dari 7 kerangka sampai kesimpulan, kemudian ada lagi 7 kerangka di Vaka Radio yang tadi Ko Iswandi sudah coba demokan. Nah, Ko Iswandi jangan dulu karena ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya ke Ko Iswandi. Tadi saya sudah lihat di chat room itu ada Meta dan Vita yang ingin bertanya ke Ko Is. Halo Ko Is, bisa dengar? Oke, sorry, delay tadi lagi ya. Oke. Kok jadi ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya Boleh. ke Ko Is terkait dengan pengajaran hari ini. Yang pertama ini dari Meta dan Vita. Kok kalau di KTM, kalau di KTM ada topik yang dilarang untuk diajarkan nggak ya? Kalau ada, mungkin bisa bantu dengan contohnya. Terima kasih. Oke. Topik yang dilarang untuk diajarkan. Sebenarnya kalau mau bicara topik, kita kan dari setiap minggu pun udah begitu banyak yang bisa dibahas ya dari Vaka Radio. Bahkan kalau mau bicara dari cari pengajaran-pengajaran yang ada, itu pun dari Karmel begitu banyak gitu, bahan PPAT. Dan kita bicarakan tentang iman kan. Nah, kita bisa ambil semua dari situ. Tentang topik yang dilarang, sebenarnya itu bukannya dilarang gimana ya. Umpamanya seperti kita lihat ada PPAT 3 ataupun yang lebih lagi tentang eutanasia, aborsi lah, ya sex before marriage gitu-gitulah. Intinya kalau umpamanya kita bila kita memang memiliki kapabilitas di sana, ya silakan gitu. Mau bilang topik yang dilarang sebenarnya tidak ada menurut saya ya. Tapi apakah memang kita sudah memiliki ilmu ataupun pengetahuan yang memang cukup dan bahkan bisa membawa itu pada jalan yang sesuai gitu dengan yaitu magisterium gereja, tradisi suci, kitab suci. Itulah menjadi poin yang harus dilihat sih tentang topik-topik itu. Nah, dalam skup iman, ya udah kita ikuti aja seperti yang ada dalam Vaka Radio ataupun pengajaran dari PPAT itu. Thank you Vita. Kira-kira cukup Meta Vita cukup menjawab ya? Oke, thank you kok. Ikut Vaka Radio aja berarti ya. Ya, ikut Vaka Radio itu udah banyak kok. Oke. Cukup jelas. Thank you. Terima kasih kok. Thank you. Yeah. Thank you Meta dan Vita untuk pertanyaannya. Entah teman-teman, kita masih punya kurang lebih 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab ini. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh langsung meng-unmute mikrofonnya ataupun bisa tulis di kolom chat-nya, nanti saya bantu bacakan. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau nggak ada, aku mau tanya juga nih, kok. Boleh ya, Kok Iswandi? Boleh. Pertanyaanku simple sih, kok. Kalau misalnya di Vaka Radio itu kan terkadang ada Vaka Radio yang pendek dan terkadang ada yang sampai 3 halaman. Kalau kita mengikuti 7 kerangka tersebut, kok, dan waktu yang diberikan itu untuk pengajaran hanya 15 menit. Apa yang harus kita lakukan ya, kok, biasanya? Agar semua informasinya tersampaikan. Begitu. Nah, 3 lembar pengajaran cuma 15 menit. Berat sih itu. Sama seperti kemarin tentang kitab suci yang harusnya itu bisa seharian penuh dibahas, perjanjian lama, perjanjian baru, Deuterokanonika, ataupun Lessio Divina, itu dipadat dalam satu pertemuan sel, itu berat banget.
seingat saya 37 lembar, bayangin contohnya begitu kan, menjadi cuma 45 menit. Nah sama nih, kamu 3 lembar menjadi 15 menit ya. Nah, kalau mau Kalau mau dilihat, paling simpelnya begini. Kita rata-rata kalau dalam pengajaran, kenapa sih membatasi, contohnya seperti tadi bilang bisa 3 kan, umpamanya, atau 4. Karena dari 3 poin ini aja, kadang itu kalau selesai pengajaran aja kita orang kadang bisa lupa. Apa sih yang kita ajarin? Kita ambil, umpamanya seperti tadi, dari VD ya. Aku buka slide lagi atau enaknya gimana nih? Boleh kok. Atau umpamanya gini deh, 3 lembar ya. Lebih kasih contoh ya. Kalau yang 3 slide, umpamanya 3 lembar ya. Sebenarnya pada dasarnya kamu bisa lihat kira-kira poin-poin yang penting itu seberapa banyak sih. Kadang ada satu poin, itu penjabarannya panjang banget. Itu kamu bisa ambil poin-poin utamanya aja. Jadi nggak usah semua dijelasin. Contohnya, seperti di sini kan kita bisa lihat nih, ada murid-murid Yesus pernah berselisih Paulus dan Barnabas. Dia habis itu jelasin kiri kanan. Nah, dalam pengajaranmu kamu cukup jelasin aja umpamanya kalau ambil satu poin kan, itu di mana murid-murid Yesus saja pernah loh berselisih. Tidak usah dalam situ kamu jelasin segitu aja gitu udah cukup sebenarnya umpamanya. Tidak perlu sampai dalam sini ada sampai kisah para rasul segala macam terlalu detail. Nggak usah sampai terlalu detail karena itu akan membuat orang akan capek. Cukup membuat sesuatu yang mereka gampang mudah ingat. Dengan poin-poinnya yang kita persingkat. Jadi umpamanya contoh seperti saya bilang, malam ini saya makan ayam goreng loh, udah. Itu saya singkat. Tapi kalau umpamanya saya jelasin, ayam goreng saya dimasak dengan ini, apinya kecil, suhunya, habis itu saya naikin besar, segala macam. Habis itu saya angkat, saya cemplungin lagi ke tempat lain. Itu terlalu banyak bertele-tele kan, terlalu detail. Nah, dalam pengajaran-pengajaran kita, dengan slide yang begitu banyak, materi ataupun lembaran-lembaran yang banyak, marilah kita ambil poin-poinnya aja yang kira-kira penting dan saya seperti tadi bilang, ini diperlukan oleh teman-teman nggak? Yang diperlukan oleh teman yang kita rangkum. Dan kita bisa lihat lagi, yang paling simpelnya adalah bila kita umpamanya dari 3 halaman itu, kita sudah bisa umpamanya mendapatkan 7 ya. Ayo kita kurangi lagi. Kira-kira bisa menjadi 4 atau apa yang menurutmu sesuai dengan waktu yang dikasih. Dari 3 slide ada 15 menit, mending kamu merepetin menjadi umpamanya. 1 poin itu setiap poin 1 poin berarti kan 55 menit ya. Kamu bisa bahasin. Itu akan lebih bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan mereka akan ingat terus daripada kita dari awal sampai akhir ngomong yang mungkin udah kemana-mana. Jadi dari teman-teman di dalam Pasus tuh diajarin seperti itu. Marilah kita ambil, persingkat, dan kalau bisa jangan terlalu banyak, tapi yang paling terakhir lah yang kita bikin paling kuat. Di mana itu menjadi klimaks kita dalam pengajaran kita. Oke, thank you. Cukup jelas ya? Jelas kok. Thank you. Sip. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman? Kita masih punya cukup waktu untuk diskusi malam hari ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin masih ragu-ragu, bisa ditanyakan saat ini. Mumpung hari ini ada Kois sebagai expertnya ya. Enggak, saya bukan expert lah. Kita sama-sama belajar di sini semua. Ya mungkin saya lebih awal masuk aja, cuma bedanya kita di situ. Ya teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada yang mau sharing juga selama ini membawakan pengajaran seperti apa, terus setelah dapat materi tentang 7 kerangka ini dari Kois, nah mungkin kedepannya mau seperti apa membawakan pengajarannya, boleh di-sharing. Jadi nggak terbatas hanya pertanyaan ke Kois ya, tapi bisa sharing juga.
Adakah teman-teman? Kalau nggak ada, aku lagi boleh nanya kok. Satu pertanyaan lagi Boleh, kok. boleh. Oke. Kois, dari 7 kerangka ini kan ada pendahuluan, kemudian topik bahasan, pokok pikiran, latar belakang, butir pembahasan, klimaks, dan kesimpulan ya kok. Betul. Nah, kira-kira salah satu dari 7 kerangka ini ada nggak yang benar-benar diprioritaskan harus ada dalam sistematika pengajarannya ya kok? Harus ada dalam sistematika pengajaran. Prioritas utamanya. Prioritas utama dan sistematika. Ini kan, gini. Kalau umpamanya bicara tentang 7 kerangka, di sini kan tadi adalah formula kekuatan berbicara. Sebenarnya posisi-posisi dari yang sudah dibikin seperti ini, dari 7 kerangka, itu membuat kita untuk lebih terarah secara sistematisnya. Nah, kalau mau bicara tentang yang paling utama, tidak perlu kan kita sampai, umpamanya kalau kita mau punya waktu cuma ada seperti tadi, 15 menit. Padahal kan rata-rata pengajaran bisa setengah jam ya, kita bawakan dalam sel contohnya. Dari satu VD, 3 lembar itu, kalau umpamanya tiba-tiba dipetin seperti itu ya, kamu lihat juga audiensnya siapa. Contohnya umpamanya dalam sel, mau bilang pendahuluan segala macam, tidak bikin yang lucu juga, boleh aja gitu kalau kamu mau hilangkan. Tapi kalau ternyata kamu seperti ini, aku antar sel, ada beberapa yang aku nggak kenal, ataupun manusia baru, lihat aku, ya aku membawakan dengan pendahuluan itu biar orang lebih tertarik gitu. Tentang topik bahasan, dan ini sebenarnya kita dengan pokok pikiran ya. Ini kalau bisa kita benar-benar sampaikan juga, karena itu kan tidak makan waktu yang lama ya. Biar orang tahu apa sih yang mau kita bahas. Habis itu latar belakang, sebenarnya tujuannya adalah membuat orang tahu, oh kenapa sih tiba-tiba bisa kamu yang diajak untuk menjadi pengajar. Habis itu ya udah masuk butir pembahasan. Nanti semua permain sih kembali di butir pembahasan sih untuk waktunya secara sistematika yang ini. Kalau mau bilang dibuang, kalau bisa jangan, karena ini sudah memang 7 kerangkanya seperti itu. Benar nggak kira-kira itu kan yang ditanyain kan tentang sistematikanya bisa Ya, menjawab dibuang atau nggak dipakai ya? Thank you guys untuk jawabannya. Iya, betul. Nanti intinya semua itu adalah tinggal porsi-porsi waktu yang bisa dibagikan aja dalam setiap waktu-waktu yang dari setiap poin-poin yang ada. Thank you guys. Nah, guys, ada satu pertanyaan lagi nih dari Maya. Baik, thank you. Untuk pendahuluan, apakah harus sesuai dengan topik bahasan? Oh, tidak perlu Maya. Oh, oke. Kamu bisa aja membawa hal-hal lain, pokoknya yang penting menarik perhatian audiens. Jadi seperti tadi saya kan tidak ada hubungan tuh korek api, kuis dengan ya pengajaran gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin salahnya ya aku taruh di malam dan tiba-tiba kepencet kliknya langsung kegeser ketahuan jawabannya. Ya udah itu hal yang bebas gitu sebenarnya. Dan bahkan satu Maya, dengan kita ada model seperti ini ya, 7 kerangka ya, secara nggak langsung kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan. Kita bisa bawa dulu tuh, umpamanya sesuatu yang menarik, orang bingung, ini ngapain sih kok tiba-tiba masuk? Kan biasa kan orang gitu kan, kalau pengalaman pertama ada orang masuk, apalagi nggak pernah kenal, baru contohnya mau bawain presentasi. Ya kamu bawain tentang sedikit yang menarik, intinya kan, itu membuat orang kan, oh oke, ada menarik perhatian orang gitu, untuk bisa memperhatikan kita. Di situ kan habis itu baru kita kenalkan diri gitu. Ya, tapi itu dilihat juga ya, dari audiens, dari ininya semua. Apa yang memang dibutuhkan sampai sejauh mana. Contohnya seperti pendahuluan itu. Oke, kok. Sip. Thank you, kok. Oke. Thank you. Udah jawab ya, Maya.
Yuk, ada lagi nggak yang ingin bertanya? Atau semuanya udah siap nih pengajaran dalam sel? Bisa menggunakan 7 kerangka? Kayaknya semuanya udah siap Dan nih, Ko. bahkan mungkin akhirnya ada yang tertarik kira-kira. Sepertinya menarik ya. Dalam Pasus itu bisa banyak belajar. Nah, ada pesan sponsor nih biasa. Monggo disampaikan kepada teman kepada pelayan selnya untuk mungkin boleh dong daftarin saya menjadi seorang dalam pengajaran Pasus. Monggo disampaikan kepada pelayan sel untuk didaftarin. Karena sepertinya dalam waktu ke depan nanti akan memang disiapin sih untuk pengajaran pembinaan Pasus ini. Tes. Oke. Tes. Ya, gimana? Gimana tadi? Sorry, aku setengah-setengah menangkapnya. Pesan sponsor apa nih buat Pasus, buat lanjutan? Oh, pesan sponsor, maksudnya seumpama bila ingin mendalami bagaimana sih menjadi seorang pengajar atau tertarik, bisa kamu sampaikan kepada pelayan sel untuk didaftarin. Oh, oke, iya. Boleh. Kemarin sudah aku share di wilayah 1 PSBPS. Terus ini mumpung ada teman-teman sekalian, jadi anggota juga. Jika ada teman-teman yang tertarik ingin mendalami lebih jauh lagi tentang pengajaran, ini bagus banget karena di situ akan dijelaskan secara detail. Kalau Kois kan ini secara garis besarnya ya. Nah, nanti lebih diajarkan tentang tekniknya lagi, lebih deep lagi gitu. Terus intonasi, cara mengajar, suaranya gimana orang nggak bosen, kayak gitu. Kurang lebihnya akan sedetil itu. Jadi, yuk siapa yang mau ikut, boleh langsung daftar ke PSBPS. Nah, untuk tanggalnya, nanti akan diupdate lagi jadwalnya kapan. Gitu. Ini sih bagus banget untuk pengembangan diri mengajar. Dan ini informasi juga nggak hanya bisa dipakai di KTM saat pengajaran, tapi kita bisa pakai di presentasi dimanapun. Bener ya, Kak Is? Teknik-tekniknya. Ya, Jadi benar. kayak gimana cara kalau pas kita presentasi orang tuh nggak bosen, orang tuh nggak sibuk dengan dirinya sendiri, fokusnya ke kita doang. Nah itu gimana caranya diajarkan semua di situ. Seperti itu. Silahkan nanti untuk lebih detailnya bisa tanya ke PSBPS dan segera mendaftarkan diri. Karena kuotanya terbatas. Sekali lagi, kuotanya terbatas. Terima kasih, sponsornya paling itu aja. Sama workshop WL sih. Selain pengajaran, pastinya ada kelanjutan KTM Academy tentang WL. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Put untuk pesan sponsornya ya. Sama-sama. Nah, teman-teman masih ada pertanyaan kah? Sepertinya udah selesai ya. Oke. Kois, aku mau nanya dong, Kois. Oh, boleh, Ya, Piji. boleh. Sorry ya kalau suaranya agak berisik. Pengalaman yang di latar belakang sama klimaks tuh pengalamannya sama apa berbeda ya, kok? Latar belakang dengan klimaks. Pasti, maksudnya pengalamannya boleh sama atau enggak ya? Iya. Nah, ini tergantung. Kalau dari pengalaman, sorry ya agak berisik, akhirnya aku didapatin sama Georgie. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau bicara tentang latar belakang pengalaman, di sini kamu bisa menjadi pertama, kalau bisa kan yang pertama, kenapa sih alasannya kamu yang seperti dipercaya untuk bisa membawakan pengajaran ini? Nah, di sini itu kamu bisa masukin ke dalam pengalaman yang singkat. Latar belakang yang singkat. Seperti saya tadi kan, di awal aku bilangin tentang pengalaman saya menjadi seorang pengajar secara umum. Dan saya menggunakan satu buah teori yang contohnya ilustrasi dalam pengajaran dalam latar belakang saya. Bisa juga nanti dijelasin contohnya kan atau
Suaranya hilang kok, Is. Oh, iya, suaranya hilang kok. Oh, kok isnya keputus ya. Ditunggu bentar ya teman-teman. Sorry. Halo? Iya, kok udah. Iya, sorry. Tadi siapa yang bertanya ya? Aku Oke. Jessica kok. Oh, Jessica. Ya, oke. Tadi tentang tadi keputusnya sampai di mana? Sorry. Sampai yang ilustrasi. Oke. Nah, itu seperti tadi kan aku memberikan tentang ilustrasi bahwa aku menggunakan kopi segala macam kan. Tapi di saat aku punya klimaks, aku tidak bawa kan tentang pengalaman kopi, tapi aku mereference dalam klimaksnya itu adalah tentang aku punya pokok pikiran. Ini mungkin aku bisa kasih presentasi sharing lagi ya PPT-nya. Nah, di sini aku punya pokok pikiran. Di sini aku punya klimaks, aku reference kepada pokok pikiranku. Bagaimana menjadi pengajar yang baik dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi aku punya cerita itu bisa berbeda. Ini kita bicara dari sisi pengalaman ya. Nah, ada juga teori cara yang lain, di mana kamu punya latar belakang, yang pertama, yang latar belakang itu kan pengalaman pertama, kamu ceritakan, tapi seperti gantung. Contohnya, nah, umpamanya, nah saat itu saya belajar loh, menjadi seorang pengajar yang baik. Contohnya gimana? Nah, kita jelasin pada pengajaran saya. Dia akan jadi cerita-cerita, dan terakhir, baru dia lanjutin lagi ceritanya dia di klimaks. Nah, dari salah satu contoh 7 kerangka itu ternyata banyak begitu loh dipakai dalam pengajaran saya. Dan begitu banyak maksudnya seperti intinya pengalaman dia yang benar berkesan juga kepada orang lain. Itu bisa dipakai. Jadi teorinya itu ada bisa dipakai seperti gantung gitu. Nanti hangman ya orang bilang. Nanti dia akan bisa masuk ke pada yang berikutnya di klimaks. Nah, dan usahakan kalau bisa, ini poin yang termasuk utama juga, di latar belakang jangan sampai pengalaman itu justru malah lebih kuat daripada klimaks. Karena takutnya kalau umpamanya di dalam latar belakang kita memberikan pengalaman-pengalaman yang terlalu berat, jangan sampai udah nanti memasuk kepada butir pembahasan sudah kesannya tuh sudah terlalu berat gitu, apa yang mungkin akan dibahas. Kira-kira cukup jelas? Yes. Cukup kok, thank you kok penjelasannya. Oke, baik. Aku boleh tambahin dikit kok untuk Boleh, monggo. Jadi mungkin aku bisa kasih gambaran juga CPJ. Jadi kalau latar belakang itu ibaratnya film, latar belakang itu jadi kayak trailer gitu. Kan kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Nah, begitu nanti di climax baru kita ceritakan secara lebih lengkap dari tadi cerita yang kita ada di latar belakang itu. Terus kalau misalnya di VD yang dibawain di sel tiap minggu kan biasa udah ada pertanyaan tuh, pertanyaan sharing. Nah, mungkin bisa juga pertanyaan sharing itu sekalian dijawab di dalam climax. Jadi latar belakang sama climaxnya kalau misalnya kita bingung mau bawa ini apa nih, kita bisa lihat bantuan dari pertanyaan di sharing. Karena biasanya kan pertanyaan sharing itu berhubungan dengan pengajaran dibawain. Jadi itu bisa membantu. Gitu. Oh, jadi kita menjawab pertanyaan sharing itu sebagai klimaksnya ya? Bisa dipakai, Ci. Bisa sekalian. Kalau mau untuk menjawab si sharing itu sekalian. Tapi kalau mau dipisah juga nggak apa-apa. Cuman itu jadi alat bantu sih menurutku. Kalau di VD, karena udah ada pertanyaannya kan. Dan biasa itu berkaitan dengan si pengajar, si isi pengajarannya. Gitu. Oke, Oke, thank you.
Thank you PJ untuk pertanyaannya, dan thank you juga untuk Ko Iswandi dan Adis yang sudah membantu menjawab ya. Nah teman-teman, karena keterbatasan waktu, kita sudahi saja untuk sesi pengajaran hari ini. Thank you Ko Is untuk pengajaran hari ini. Semoga pengajaran hari ini dapat kita resapi dan kita dapatkan intisarinya sehingga kita bisa semakin menjadi pengajar yang baik di sel kita masing-masing. Nah, teman-teman, aku lanjut ke sesi berikutnya. Ada pengumuman. Pengumumannya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Kak Putri, itu pesan sponsornya. Dan yang kedua, boleh tolong di-share screen-nya, PJ. Thank you. Nah, teman-teman, untuk pengumuman yang kedua adalah, jadi KTM Wilayah 1 dan bersama dengan sel dari Peresiasiuk mengadakan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada 18 April 2021 ke Panti Asuhan Taman Fioreti di Bekasi, Jawa Barat. Nah, untuk penerimaan donasinya itu berupa barang ataupun uang, dan batas pengumpulannya 8 April 2021. Untuk kebutuhannya sendiri bisa dari sembako, kemudian pakaian, hingga kebutuhan pribadi. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, boleh langsung menghubungi kontak person-nya Adi dan Jessica. Terima kasih. Dan yang pesan kedua adalah di kolom chat, tadi Adi sudah memberikan link feedback. Mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form tersebut ya, karena form dengan teman-teman mengisi feedback acara ini sebagai bentuk pengembangan di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, pesan yang terakhir adalah sebelum nanti setelah kita doa penutup dan menyanyikan lagu perutusan, jangan leave dari ruangan ini dulu karena kita akan foto bersama. Oke? Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan doa penutup ya. Oke. Mari teman-teman kita kembali hening sejenak. Terima kasih Tuhan atas sesi pengajaran yang boleh kami dengarkan baru saja yang dibawakan oleh Ko Iswandi, serta pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dapat semakin memperjelas apa yang sudah diajarkan pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon agar pengajaran pada malam hari ini Kau resapi ke kami, sehingga kami semakin bersemangat untuk menjadi pengajar-pengajar di sel kami masing-masing, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau pada akhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini dan akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Sertailah dan lindungilah kami selalu di setiap aktivitas kami sampai dengan nantinya kami beristirahat di malam hari. Tuhan, singkirkanlah juga segala penghalang ketika kami ingin beristirahat nantinya. Biarlah Engkau yang melindungi kami hingga pagi esok hari. Semua aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sekarang marilah kita melanjutkan dengan doa untuk keselamatan dunia dari virus corona. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami komunitas Tritunggal Maha Kudus mengakui dengan rendah hati bahwa kami telah banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Bahkan di dunia ini, banyak orang telah menghujat dan menghina Engkau dengan membuang semua hukum-Mu dan menggantikannya dengan hukum manusiawi belaka yang bersandar pada kesombongan dan hawa nafsu. Adanya wabah virus corona yang saat ini menyebar di seluruh dunia, mengingatkan kami supaya kami bertobat dan diselamatkan. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Baik, kami menyesal atas segala dosa yang diperbuat orang terhadap-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kami tahu ya Allah yang Maha Rahim, bahwa Engkau tidak menghendaki kebinasan orang-orang fasik,
tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Karena itu, demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, ampunilah segala dosa kami dan berikanlah kepada kami rahmat pertobatan yang sejati, supaya kami membuang semua dosa dan hidup sesuai dengan firman-Mu sendiri. Demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, singkirkanlah segala virus corona, supaya kami boleh hidup dengan tentram. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan berikanlah kedamaian di surga kepada para korban yang meninggal. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada permulaan hari ini, kami menyerahkan Bapak pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster putri Karmel, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, dan pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu. Siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapak pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu untuk pada sesama, serta alat-Mu yang pekat dan rela guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Ya Santa Maria Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan sukapulir suci dan mantul keibuan, serta hati-Mu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan Putra-Mu. Lindungilah dan tolonglah kami dari Malaikat Agung Santo Mikael dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaan yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Santo Santa pelindung Karmel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung sel kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. All for Jesus. All Nah, for Jesus. teman-teman, sebagai lagu penutusan, marilah kita menyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi ya dari awal ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, punlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, teman-teman, sebelum kita berpisah, ayo kita foto bersama. Yuk. Sama titip Oke. untuk form feedback-nya ya, diisi teman-teman. Oke, Dis. Yuk kita foto bersama. Ada yang bisa bantuin fotoin nggak? Oh, background-nya belum ganti. Wait. Aku bisa fotoin. Oke. Terima kasih, Dis. Sip, sip. Fotografer. Oke, siap ya. 1, 2. Kak Putri, mau buka kamera nggak, Kak? Enggak, aku nge-lag aku. Bentar. Jordi ada kamera, Jordi. Look at the camera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Silahkan ya kalau mau pakai gaya-gaya. 1, bentar. Ada yang Itu ada join, Nancy. ada yang baru masuk. Nancy. Iya. Nancy, nyalain kamera, Nancy. Ya, sorry, keputus. 1, Jangan sampai nggak 3. Oke, mau lagi atau udah cukup? Cukup. Ya. Oke. Cuma bobo. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Apa ya, Jordi ya? Thank you, teman-teman. Thank you, Thank you, Tois. Terima kasih untuk pelayanannya, luar biasa loh. God bless you. Selamat istirahat. Selamat istirahat juga, Kak Put. Lilis, you mau lanjut curhat-curhatan ya? Ya, ini kita pakai akan distrik soalnya. Kapan lalu pengalaman. Kami nggak juga. Enggak, aku
Aku live ya. Terima kasih Lisiu, Omega. Terima kasih. Mudah-mudahan aku Sorry live juga. guys, live Thank dulu. you. Bye-bye. Thank you. Thank you.